Suasana hening, hanya detak jam yang terdengar pelan, lalu perlahan masuk suara napas yang berat dan gemetar. Malam ini, aku mengantar suamiku ke bandara. Kukira itu hanya perjalanan bisnis biasa, perpisahan manis di terminal keberangkatan yang dingin. Tapi, saat aku akan melangkah pulang, putra kecilku, Kiko, yang baru berumur 7 tahun, mencengkeram tanganku. Erat sekali. Kukuku kecilnya sampai menancap di kulitku. Dia berbisik, suaranya gemetar menahan tangis. "Ibu, jangan pulang ke rumah." Tadi pagi, aku tidak sengaja dengar ayah menelepon seseorang di ruang kerja. Ayah merencanakan sesuatu tentang kita. "Tolong Bu, kali ini ibu percaya sama Kiko." Entah kenapa, tatapan matanya yang penuh teror itu membuatku lumpuh. Aku percaya. Akhirnya, kami tidak pulang. Aku mengemudikan mobil ke jalan buntu, bersembunyi di balik kegelapan ruko tua, mengintai rumah kami sendiri dari kejauhan. Jantungku berpacu, kepanikan mulai mencekik leherku. Dan ternyata, yang kulihat, Tuhan, yang kulihat sebelum pintu rumah itu terbuka, membuat duniaku runtuh seketika. Suasana hening mencekam, perlahan masuk suara latar bandara yang bising. Lampu-lampu terang di terminal keberangkatan Bandara Internasional menusuk mataku. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa kontras dengan hangatnya pelukan Rendra, suamiku. Di sampingku, Kiko berdiri diam. Tangan kecilnya mencengkeram erat tali ransel dinosaurus miliknya. Aku membalas pelukan Rendra, menghirup aroma parfum maskulin yang sudah sangat kukenal. Aroma yang dulu memberiku rasa aman. Seperti biasa, Rendra tampak sempurna. Kemeja birunya disetrika licin, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya menenangkan. Siapapun yang melihatnya akan melihat citra seorang suami dan ayah yang sukses. "Perjalanan bisnis ini penting sekali, sayang," kata Rendra. Suaranya dalam dan meyakinkan. Ia melepaskan pelukannya dariku dan berjongkok di depan Kiko. "Kiko, jaga ibu baik-baik ya selagi ayah pergi. Hanya beberapa hari." Rendra mengusap kepala Kiko. Kiko tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk sekali. Matanya menatap lekat-lekat wajah ayahnya. Aku melihatnya sebagai sikap pendiam Kiko yang biasa. Putratu itu memang bukan anak yang ekspresif. Lebih banyak mengamati daripada berbicara. Rendra sepertinya tidak terganggu. Ia tertawa kecil, mencium kening Kiko, lalu berdiri lagi. "Pesawatku akan segera dipanggil. Aku pergi dulu," ujar Rendra. Ia mencium keningku, menatapku lembut. "Nanti aku telepon begitu mendarat. Kalian hati-hati di jalan pulang. Langsung istirahat. Ya, aku sayang kalian." Aku mengangguk. "Hati-hati, ayah. Kabari kami." Rendra tersenyum sekali lagi, senyuman menawan yang dulu selalu meluluhkan hatiku. Ia lalu berbalik, menarik koper kabinnya, dan berjalan tegap menuju gerbang pemeriksaan. Alma dan Kiko berdiri di sana, di antara keramaian orang yang lalu lalang, menyaksikan punggung Rendra yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik pintu kaca otomatis. Kepergian Rendra meninggalkan keheningan di antara kami. Suara pengumuman penerbangan dan roda koper di lantai marmer kembali terdengar jelas. Aku menghela napas panjang. Selalu ada rasa sepi setiap kali Rendra pergi, meski aku tahu itu tuntutan pekerjaan. "Ayo nak, kita pulang." Aku menggandeng tangan Kiko. Terasa dingin. Kiko menurut tanpa suara. Kami berjalan menyusuri koridor panjang menuju tempat parkir. Langkah kaki kami terdengar berirama. Aku mencoba memecah kesunyian. "Nanti di rumah, Kiko mau ibu buatkan susu coklat hangat." Kiko hanya bergumam pelan. Jawaban yang tidak jelas antara ya atau tidak. Aku mengira putranya hanya mengantuk. Kami tiba di area parkir yang remang-remang.
udara terasa lebih pengap. Di sini hanya ada beberapa mobil yang terparkir di lantai itu. Aku menekan tombol pada kunci mobilku. Lampu mobil berkedip dan mengeluarkan bunyi pelan. Tit-tit. Aku berjalan ke sisi pengemudi, sementara Iko berjalan ke pintu penumpang di belakang. Tepat ketika aku hendak membuka pintu, aku merasakan tarikan kuat di tanganku. Aku terkejut dan berbalik. Kiko! Kiko berdiri kaku, mencengkeram pergelangan tanganku begitu erat hingga kuku-kukunya menekan kulitku. Wajah Putratu pucat pasi di bawah cahaya lampu parkir yang temaram. Mata Kiko membelalak, dipenuhi ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kiko, ada apa? Sayang, kamu melihat sesuatu? Aku berjongkok, mencoba mensejajarkan mataku dengan mata Kiko. Jantungku mulai berdebar kencang. Kiko menggeleng cepat. Ia menelan ludah. Bibirnya bergetar hebat. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Suaranya berdesis pelan, nyaris tak terdengar. Ibu, jangan pulang ke rumah. Aku mengerutkan kening. Bingung. Apa maksudmu, Nak? Tentu saja kita pulang. Ini sudah malam. Kiko menggeleng lagi, lebih keras. Cengkeramannya semakin kuat. Tidak, Bu, jangan pulang. Bisiknya lagi, kali ini ada nada putus asa yang menyayat hati. Tadi pagi aku dengar ayah ditelepon di ruang kerjanya. Aku tidak sengaja dengar. Kebingunganku mulai bercampur dengan rasa cemas yang menggelitik. Dengar apa, Kiko? Kiko menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ayah merencanakan sesuatu tentang kita, tentang ibu dan aku. Dia bilang, setelah mereka tidur, dia bilang, pastikan beres. Aku tidak mengerti, Bu, tapi suaranya tidak seperti ayah, suaranya menakutkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kiko. Tolong, Bu, kali ini ibu percaya sama aku. Kalimat terakhir itu menghantamku seperti palu godam. Kali ini, aku terdiam. Lidahku keluh. Aku teringat beberapa minggu lalu ketika Kiko bilang ia melihat seorang pria asing mengawasi rumah mereka dari dalam mobil. Tapi aku mengabaikannya, menganggapnya hanya imajinasi anak-anak. Aku teringat ketika Kiko bilang ia tidak suka paman rekan bisnis ayah yang baru, tapi aku memintanya untuk tetap sopan. Hati Alma berperang. Di satu sisi ada logika. Rendra adalah suaminya, ayah dari Kiko. Pria yang baru saja menciumnya dengan lembut dan berkata, "Aku sayang kalian." Rendra baru saja naik pesawat. Dia akan berada di kota lain. Bagaimana mungkin dia merencanakan sesuatu? Ini pasti hanya kesalahpahaman. Kiko pasti salah dengar. Dia hanya anak-anak yang terlalu lelah dan mungkin merindukan ayahnya. Tapi di sisi lain, ada tatapan mata Kiko. Tatapan itu bukan imajinasi. Itu adalah teror murni. Kiko adalah anak yang pendiam dan logis. Ia bukan anak yang suka mengarang cerita untuk mencari perhatian. Dan desakan dalam bisikannya, "Tolong, kali ini ibu percaya sama aku." Terasa begitu nyata. Aku menatap mata Putratu dalam-dalam. Jantungku berdebar kencang. Begitu kencang hingga aku merasa mual. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Suamiku yang sempurna atau Putratu yang ketakutan? Tapi, jika ada 1% saja kemungkinan Kiko benar, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri jika mengabaikannya. Aku mengangguk pelan. Tanganku yang gemetar mengusap air mata di pipi Kiko. "Baik, sayang. Ibu percaya Kiko." Aku tidak tahu apa rencananya. Aku hanya tahu satu hal. Malam ini, kami tidak akan pulang ke rumah. Aku membuka pintu mobil, membantu Kiko naik ke kursi belakang, dan memasang sabuk pengamannya. Ia lalu masuk ke kursi pengemudi. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci. Aku menghidupkan mesin, tapi alih-alih mengarahkan mobil ke jalan keluar menuju rumah kami,
Aku mengemudikannya ke arah yang berlawanan, mencari jalan keluar lain. Aku melaju pelan, keluar dari gedung parkir dan menyusuri jalan raya. Aku tidak tahu harus kemana. Akhirnya, aku berbelok ke sebuah jalan kecil yang buntu, tidak jauh dari kompleks perumahan kami. Tempat itu gelap, tersembunyi di balik deretan ruko yang sudah tutup, tapi masih memberikan pemandangan yang cukup jelas ke arah gerbang masuk kompleks kami. Aku mematikan mesin. "Kita tunggu di sini sebentar," kataku pelan. Keheningan di dalam mobil terasa memekakkan telinga. Hanya suara jangkrik dari semak-semak di seberang jalan dan deru napas kami yang terdengar. Aku mematikan semua lampu di dalam mobil, membuat kegelapan menyelimuti kami. Kiko duduk diam di kursi belakang, matanya tertuju lurus ke arah gerbang kompleks kami yang berjarak sekitar 100 meter. Aku sendiri terus-menerus melirik jam digital di dashboard mobil. Pukul 9.40, pukul 9.40. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Keraguan mulai merayapi pikiranku. Aku merasa bodoh. Apa yang sedang kulakukan? Duduk di mobil gelap di jalan buntu bersama putratu yang ketakutan, hanya karena sebuah bisikan yang mungkin salah didengar. Rendra mungkin benar-benar sedang dalam penerbangan bisnis. Mungkin Kiko hanya bermimpi buruk. Aku mulai merasa bersalah telah meragukan suamiku. Aku kedinginan, bukan hanya karena AC mobil yang sudah mati, tapi karena rasa takut yang tidak jelas. "Kiko," bisikku pelan, suaraku serak. "Mungkin ibu salah, mungkin kita sebaiknya pulang. Di rumah lebih hangat." Kiko tidak menoleh. Matanya masih terpaku ke depan. "Tunggu, Bu," jawabnya singkat, suaranya tegang. "Sebentar lagi." Ada keyakinan dalam nada suara Kiko yang membuatku kembali terdiam. Aku memutuskan untuk menunggu 15 menit lagi. Tepat pukul 10 malam, jam di mana aku memperkirakan pesawat Rendra seharusnya mendarat di kota tujuan, seberkas cahaya lampu depan mobil muncul dari tikungan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku refleks menunduk, menarik kepala Kiko bersamanya, meskipun jarak mereka cukup jauh. "Jangan bergerak, sayang," bisikku dari celah sempit di antara dashboard dan jendela. Aku mengintip. Sebuah kendaraan berbelok memasuki gerbang kompleks kami. Itu bukan mobil sedan seperti yang dikendarai tetangga kami. Itu sebuah van. Van berwarna gelap, tanpa logo atau tulisan apapun di sisinya. Jendela-jendelanya juga gelap. Van itu melaju pelan. Tidak seperti tamu yang terburu-buru. Lebih seperti predator yang mengintai. Van itu terus melaju menyusuri jalan utama kompleks, lalu berbelok ke jalan di mana rumah kami berada. Aku menahan napas. Mobil itu melambat. Dan akhirnya berhenti. Tepat di depan gerbang rumah kami. Rumah nomor 17. Rumah nomor 17. Mobil itu melambat. Dan akhirnya berhenti. Tepat di depan gerbang rumah kami yang semakin cepat dan keras. Perutku terasa melilit. Kebetulan macam apa ini? Mungkin itu petugas perbaikan yang dipanggil Rendra, tapi pukul 10 malam, menggunakan van tanpa logo, rasa dingin menjalar di tulang punggungku. 2 pintu depan van terbuka, 2 sosok pria keluar. Mereka mengenakan pakaian gelap, jaket, dan topi yang menutupi wajah mereka dari penerangan lampu jalan yang redup. Mereka terlihat biasa saja, tidak membawa senjata yang terlihat, yang entah kenapa membuatnya semakin menakutkan. Kedua pria itu berdiri sejenak di depan gerbang, melihat ke kiri dan ke kanan. Jalanan kompleks benar-benar sepi. Sebagian besar tetangga kami sudah tidur. Aku mengira mereka akan mencoba melompati pagar, atau mungkin mendobrak pintu. Itu akan menjadi perampokan. Aku bisa menelepon polisi dan melaporkan perampokan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat darah di tubuhku terasa membeku. Salah satu pria itu merogoh sakunya. Dia tidak mengeluarkan linggis atau alat pembobol. Dia mengeluarkan sebuah kunci. Kunci gerbang. Kunci gerbang. Lalu terdengar suara kunci diputar.
Pria itu memasukkan kunci ke lubang kunci gerbang kami. Terdengar bunyi klik pelan yang seolah bergema di keheningan malam. Gerbang terbuka dengan mulus, tanpa suara. Tidak mungkin, desis Alma. Tangannya menutup mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Mereka punya kunci. Pria itu berjalan masuk ke halaman, diikuti temannya. Mereka berjalan ke pintu depan dan sekali lagi, pria yang sama mengeluarkan kunci lain. Kunci pintu utama rumah kami. Dia membukanya semudah aku melakukannya setiap hari. Pintu terbuka, dan kedua pria itu masuk ke dalam rumah. Mereka menutup pintu di belakang mereka, seolah-olah mereka adalah pemilik rumah itu. Tubuhku gemetar hebat. Ini bukan perampokan. Perampok tidak punya kunci duplikat. Kunci duplikat rumah kami hanya dimiliki oleh dua orang, diriku dan Rendra. Rendra, suamiku yang saat ini seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya. Rendra yang memberi mereka kunci. Suaranya tangis histeris Kiko yang tertahan. "Ibu, mereka masuk. Ayah yang menyuruh mereka. Kiko benarkan, Bu?" Bisik Kiko, suaranya bergetar hebat. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Realitas menghantamku dengan kekuatan penuh. Kiko benar, ini semua nyata. Suamiku telah merencanakan ini. Tapi untuk apa? Apa yang mereka inginkan di dalam sana? Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menghentikan getaran di tubuhku. Di kejauhan, rumah kami tampak gelap gulita. Mereka tidak menyalakan lampu utama. Dan dalam kegelapan itu, aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Suasana, suara napas Alma yang sesak dan putus asa, perlahan memudar menjadi hening. Suara api yang menderu pelan di kejauhan. Napas Alma yang pendek dan tersengal. Dari tempatku bersembunyi, aku bisa melihatnya. Berkas cahaya senter kecil menari-nari di balik tirai jendela ruang tamu. Mereka bergerak tenang, metodis. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. 5 menit berlalu, 10 menit. Aku membeku. Apa yang harus kulakukan? Menelepon polisi? Apa yang akan kukatakan? Ada orang di rumah saya, tapi mereka masuk pakai kunci yang diberikan suami saya. Polisi akan mengira ini hanya drama rumah tangga. Mereka akan datang, membunyikan bel, dan pria-pria itu akan kabur. Atau lebih buruk lagi, mereka sudah punya skenario yang disiapkan Rendra. Dan Rendra akan tahu. Dia akan tahu kalau aku dan Kiko selamat. Dia akan tahu rencananya gagal. Lalu apa? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, sebuah bau samar masuk melalui ventilasi mobil. Tajam, kimiawi, bensin. Kiko menciumnya juga. Matanya membelalak ngeri. "Ibu, bau apa itu?" Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada jendela kamar tidur Kiko di lantai 2. Ada kilatan cahaya dari dalam sana. Bukan senter. Cahaya itu oranye kemerahan. Lalu muncul dari jendela ruang tamu, kerlipan kecil yang dengan cepat menjadi raksasa. "Api! Mereka membakar rumah kita!" jerit Kiko tertahan. Tubuhku gemetar tak terkendali. Ini bukan perampokan. Ini bukan peringatan. Ini adalah rencana pembunuhan. Rendra tidak ingin kami keluar dari rumah itu. Dia ingin kami mati di dalam sana. Terbakar hidup-hidup saat kami tidur. Pelukan hangat di bandara tadi, ciuman lembut itu, semuanya adalah alibi. Alibi yang sempurna. Getaran ponsel yang panjang di atas dashboard. Ponsel di sakuku bergetar. Tanganku gemetar hebat saat mengambilnya. Nama Rendra muncul di layar. Jantungku serasa diremas. Aku membuka pesannya. "Baru mendarat, sayang. Semoga kalian sudah tidur nyenyak. Aku sayang kalian." Rasa mual yang hebat menghantam tenggorokanku. Aku buru-buru membuka pintu mobil dan muntah di aspal yang dingin. Rasa asam dan pahit memenuhi mulutku. Aku terbatuk hebat, bersandar pada pintu mobil sementara seluruh isi perutku tumpah. Rumahku,
Tempat aku membesarkan Kiko, tempat semua kenangan disimpan, kini dilalap api. Asap hitam membubung, membawa bau bensin dan hangusnya seluruh hidupku. Ibu, ibu, suara Kiko menyentakku. Wajah kecilnya basah oleh air mata, menempel di kaca jendela. Aku menyeka mulut dengan lengan baju. Aku harus kuat, aku harus membawa Kiko pergi. Suara menyeka sirene pemadam kebakaran mulai terdengar dari kejauhan. Sirene itu meraung, semakin dekat. Tapi lihat, dari pintu depan yang terbuka, kedua pria berbaju gelap itu berlari keluar. Mereka tenang, mereka melompat ke dalam van gelap yang menunggu dan menghilang di tikungan jalan tepat sebelum truk pemadam tiba. Mereka lolos, dan aku tahu, aku tidak bisa ke sana. Siapa yang akan percaya padaku? Rendra adalah pengusaha terpandang, anggota dewan komunitas, pria ramah yang selalu menyumbang. Sedangkan aku hanya akan terlihat seperti istri yang histeris dan labil. Rendra akan memutarbalikkan cerita. Dia akan menuduhku stres dan mencoba bunuh diri dengan membakar rumah. Ponselku menyala lagi, menampilkan pesan yang sama. Semoga kalian sudah tidur nyenyak. Kalimat itu sekarang terasa seperti sabetan pisau es. Dia ingin kami mati tanpa perlawanan. Pria yang kunikahi selama 9 tahun adalah monster berdarah dingin. Tss, suara Alma, suara mesin mobil menyala, menjauh dari kebisingan sirene. Aku harus pergi, bukan ke rumah teman, karena semua teman kami adalah temannya. Bukan ke keluarga, karena mereka takkan bisa melindungiku dari pengaruhnya. Lalu, ingatanku melayang ke masa lalu, ke hari pemakaman ayah. Ayah pernah berkata, "Alma, jika suatu saat kamu dalam masalah besar yang tidak bisa kamu ceritakan pada siapapun, cari orang ini, Ibu Siwi." Kota tua, jam 1 dini hari. Aku berhenti di depan ruko tua yang kusam. Papan namanya pudar, Biro Hukum Siwi. Baterai ponselku tinggal 15%. Aku menelepon nomor yang kutemukan di internet. Sibuk. Aku hampir menyerah saat ponselku bergetar kembali. Nomor tidak dikenal. Anda menelepon kantor saya 3 kali berturut-turut jam 1 pagi. Saya berasumsi ini bukan untuk konsultasi pajak. Suara wanita tua, serak namun tegas. "Ibu, ini Alma, putri almarhum Pak Handoyo. Saya di depan kantor ibu, saya butuh bantuan. Jangan bicara di telepon. 50 meter di depanmu ada gang kecil. Masuk ke pintu kayu hijau di sebelah kiri. Ketuk 3 kali. Cepat." Klik. Sound klik yang berat tertutup dan dikunci dengan banyak slot kunci. Apartemen itu berbau kertas tua dan teh melati. Ibu Siwi, wanita berusia 60-an dengan mata setajam elang, menatapku dan Kiko. "Minum tehmu, lalu ceritakan semuanya. Jangan ada yang terlewat." Aku bercerita, semuanya, tentang Rendra, api itu, dan pesan teks yang keji itu. Ibu Siwi hanya diam, sesekali mengangguk. Kiko menambahkan dengan suara bergetar, "Ayah bilang di telepon, pastikan ambil dokumen di brankas baja setelah api menyala." Mata Ibu Siwi menajam. "Brankas baja," gumamnya. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan denting pelan. "Aku takut hari ini akan tiba, Alma. Sejak ayahmu meninggal, aku sudah mengawasi Rendra. Kecurigaanku benar, dia mengincar warisan ayahmu." Aku tertegun, jantungku seakan berhenti. "Warisan apa, Bu? Ayah tidak pernah bilang." Ibu Siwi menatapku dalam. Ada kesedihan sekaligus kemarahan di matanya. Warisan yang jauh lebih besar dari sekadar rumah yang baru saja ia bakar, Alma. Dan Rendra tahu, cara tercepat untuk memilikinya secara penuh adalah dengan membuatmu dan Kiko lenyap. Hening mencekam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar sangat keras. "Warisan?" Aku mengulang kata itu dengan suara yang nyaris hilang. "Warisan apa, Bu Siwi? Ayahku hanya seorang pensiunan pegawai negeri. Kami hidup sederhana. Tidak ada emas, tidak ada perusahaan raksasa." Ibu Siwi tidak langsung menjawab. Ia berdiri,
melangkah menuju rak buku tua yang menjulang hingga ke langit-langit dan menarik sebuah folder kulit berwarna hitam yang terkunci. Tak, ayahmu, Handoyo, adalah orang yang sangat tertutup, Alma. Dia tidak ingin kamu tumbuh menjadi target karena kekayaannya. Sebelum meninggal, dia mempercayakan saham rahasia sebuah perusahaan logistik besar padaku. Nilainya, Ibu Siwi menjeda kalimatnya, menatapku tajam. Cukup untuk membeli 10 rumah mewah seperti yang baru saja dibakar Rendra malam ini. Duniaku serasa berputar. Napas Kiko yang teratur di sampingku adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap berpijak di bumi. Rendra tahu, tanyaku. Suaraku mulai meninggi karena amarah. Ibu Siwi mengangguk pelan. Dia mengetahuinya 3 tahun lalu. Sejak saat itu, dia mulai memindahkan aset secara perlahan. Tapi dia terbentur satu aturan dalam wasiat ayahmu. Aset utama hanya bisa dicairkan atau dipindah tangankan jika kamu, sebagai pemilik sah, meninggal dunia tanpa ahli waris yang tersisa. Tanpa ahli waris. Kalimat itu menghujam jantungku. Aku menoleh menatap Kiko. Sasarannya bukan cuma aku. Rendra, ayah kandungnya, ingin melenyapkan darah dagingnya sendiri hanya untuk angka-angka di atas kertas. Aku tertawa. Tawa yang pecah menjadi isak tangis yang menyesakkan. 9 tahun. 9 tahun aku tidur di samping seorang monster. Setiap kecupan di kening, setiap kata aku sayang kalian, itu bukan cinta. Itu adalah investasi. Dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk memanen hasilnya dengan cara membakar kami hidup-hidup. Deru mobil pelan di luar gang. Cahaya lampu mobil menyapu jendela hijau. Sss, Ibu Siwi tiba-tiba mematikan lampu meja. Ruangan seketika gelap gulita. Kiko terbangun, tersentak kaget. Ibu, ada apa? Aku membekap mulut Kiko dengan lembut. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku bisa merasakannya di ujung jari-jariku. Dari celah pintu kayu hijau yang kusam, aku melihat sebuah sorot lampu mobil melintas pelan. Sebuah van, hitam, tanpa logo. Ponselku yang tergeletak di atas meja kembali menyala. Getarannya terasa seperti gempa bumi di tengah keheningan ini. Sebuah panggilan masuk. Rendra, desis Ibu Siwi sambil melihat layar ponselku. Jangan diangkat. Tanganku terkepal kuat. Rendra pasti sudah mendapat laporan dari anak buahnya. Mereka tidak menemukan mayat di reruntuhan rumah. Mereka tahu kami melarikan diri. Dan sekarang, perburuan yang sebenarnya baru saja dimulai. Panggilan itu mati. Lalu sebuah pesan singkat masuk. Aku memberanikan diri membacanya. Sayang, aku baru dengar kabar buruk tentang rumah kita. Aku sangat panik. Tolong angkat teleponnya. Kamu dan Kiko ada di mana? Aku akan menjemput kalian sekarang juga. Dingin, sangat dingin. Suara teks itu seolah bergema dengan nada predator yang lapar. Dia tidak mencari istrinya. Dia mencari saksi yang gagal ia musnahkan. Ibu Siwi memegang bahuku. Tangannya yang keriput terasa sangat kuat. Alma, dengarkan aku. Jika kamu keluar sekarang dan menemuinya, kamu akan tamat. Dia punya koneksi, dia punya uang, dan dia punya citra sebagai korban. Kita harus melawan dengan cara yang tidak dia duga. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Rasa takutku mulai menguap, digantikan oleh bara kebencian yang menyala lebih terang daripada api yang membakar rumahku. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanyaku mantap. Ibu Siwi tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan ribuan rahasia hukum yang mematikan. Kita akan membiarkan dia berpikir bahwa rencananya berhasil, untuk sementara. Kita akan menghilang Alma, tapi sebelum itu, Kiko, sayang. Ibu Siwi beralih pada Kiko. Ingat berangkas baja yang kamu ceritakan tadi? Di mana ayah menyimpannya? Kiko mengangguk pelan. Di bawah lantai ruang kerja ayah. Di bawah karpet besar yang tidak boleh Kiko injak. Ibu Siwi menatapku. Di dalam sana ada dokumen asli kepemilikan saham itu. Jika Rendra tidak menemukannya di antara puing-puing, dia akan kembali mencarinya.
Dan saat itulah kita akan menjebaknya. Suara sirine polisi terdengar jauh di latar belakang. Alma menarik napas dalam. 9 tahun aku menjadi istri yang penurut. Malam ini, aku akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia duga. Rendra, kamu ingin kami tidur nyenyak? Mulai malam ini, justru kamulah yang tidak akan pernah bisa memejamkan mata lagi. Matahari pagi mulai mengintip dari balik tirai jendela kantor Ibu Siwi yang berdebu. Tapi bagiku, pagi ini terasa seperti kegelapan yang baru saja dimulai. Di layar televisi kecil di sudut ruangan, berita itu muncul. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah mewah di kawasan elit, diduga akibat arus pendek listrik. Pemilik rumah, Bapak Rendra, dikabarkan sedang dalam perjalanan bisnis dan langsung terbang kembali ke Jakarta begitu mendengar berita duka ini. Aku menatap layar itu dengan nanar. Lihatlah dia. Di layar itu, Rendra turun dari mobil di depan puing-puing rumah kami. Wajahnya, Tuhan, wajahnya tampak begitu hancur. Dia menutup mukanya dengan tangan, bahunya terguncang seolah-olah dia sedang menangis hebat. Akting yang luar biasa. 10 poin untukmu, Rendra. Dia sedang menangisi kegagalannya. Dia menangis karena petugas pemadam kebakaran belum menemukan 2 mayat yang ia harapkan ada di sana. Suara kertas yang dibalik, Ibu Siwi mendekat. Alma, lihat ini. Ibu Siwi menyodorkan sebuah tablet. CCTV dari sebuah ruko di seberang gang kantor ini semalam. Jantungku nyaris berhenti. Van hitam itu. Van yang sama yang membakar rumahku. Dia sempat berhenti di depan gang ini selama 10 menit pada jam 2 pagi tadi. Dia tidak hanya menebak Alma. Dia melacakmu. Ibu Siwi bicara dengan nada yang sangat dingin. Rendra memasang GPS di mobilmu. Itulah kenapa dia tahu kamu tidak pernah sampai ke rumah semalam. Rasanya aku merosot di kursi. Jadi, selama aku mengemudi menembus malam, ketakutan dan gemetar, dia sebenarnya memperhatikanku lewat layar ponselnya. Dia melihat titik merah di petanya bergerak menjauh dari api yang ia nyalakan. Dia membiarkan kami hidup hanya untuk memastikan kami membawanya ke tempat dokumen itu berada. Suara api yang hening, hanya detak jantung Alma yang terdengar. Ibu Siwi membungkuk, menatap mataku dalam-dalam. Kita harus mengubah narasi ini, Alma. Saat ini, dunia mengira kamu hilang atau tewas. Mari kita biarkan tetap seperti itu. Jangan gunakan ponselmu, jangan gunakan kartu ATM-mu. Mulai detik ini, kamu dan Kiko adalah hantu. Tapi Kiko butuh makan, dia butuh pakaian. Suaraku bergetar. Aku sudah menyiapkan segalanya, tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan. Ibu Siwi merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kunci kecil yang berkarat. Brankas di bawah lantai itu, Rendra tidak akan bisa membukanya dengan paksa tanpa menghancurkan isinya. Dia butuh kode yang hanya diketahui ayahmu. Ayahmu memberikannya padamu dalam bentuk dongeng sebelum tidur, bukan? Aku terpaku. Kenangan lama berputar di kepalaku. Ayah, di kursi goyangnya, selalu menceritakan tentang 3 burung kecil di hutan pinus. Angka-angka yang tersembunyi di balik cerita itu. Dia akan kembali ke puing itu malam ini, desisku. Saat semua orang sudah pergi, saat garis polisi masih terpasang, dia akan menggali sisa-sisa ruang kerjanya. Ibu Siwi tersenyum tipis, sangat tipis, hingga terlihat kejam. Benar, dan kita akan ada di sana, menontonnya dari kegelapan. Suara Kiko yang berbisik pelan di latar belakang. Ibu, aku takut. Aku memeluk Kiko erat. Jangan takut sayang, ibu di sini. Aku menatap pantulan diriku di cermin kusam kantor ini. Rambutku berantakan, wajahku pucat, bajuku bau asap. Tapi mataku tidak lagi menunjukkan wanita yang lemah. Rendra, kamu pikir kamu sudah membakar segalanya? Tapi kamu lupa satu hal. Api yang kamu nyalakan justru membakar rasa takutku sampai habis. Malam ini, di antara abu rumah kita,
Aku akan menunjukkan padamu siapa sebenarnya yang sedang berburu dan siapa yang sedang terjebak. Suara api petir menggelegar di kejauhan. Narasi berakhir dengan nada yang dalam dan penuh dendam. Suara hujan deras yang menghantam puing-puing seng. Bau hangus yang masih menyengat, suasana sangat gelap. Dingin. Udara malam ini terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Aku berdiri di balik tembok rumah tetangga yang sudah kosong. Hanya beberapa meter dari apa yang dulu kusebut surga. Sekarang, surga itu hanya tumpukan arang hitam. Ibu, Kiko takut, bisik anakku mendibalik jaket besarku. Aku mengeratkan pelukan. Sst, lihat itu sayang. Lihat siapa yang datang. Sebuah siluet muncul dari kegelapan. Langkah kakinya berat, menginjak serpihan kaca yang berderit di bawah sepatunya. Krek, krek. Itu dia, Rendra. Dia tidak lagi memakai kemeja biru yang licin. Dia memakai hoodie hitam. Wajahnya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan waspada. Tidak ada air mata. Tidak ada bahu yang berguncang sedih seperti di TV tadi siang. Yang kulihat hanyalah sepasang mata yang lapar. Mata seorang pemburu yang mencari jarahannya. Dingin segera, udara malam ini terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Aku berdiri di balik tembok rumah tetangga yang menggali reruntuhan. Dia mulai menggali. Di sudut yang seharusnya adalah ruang kerjanya, dia menyingkirkan balok kayu yang terbakar dengan tangan kosong. Terengah-engah, tampak sangat bernafsu. Di mana? Di mana kau simpan? Suaranya parau, bicara pada dirinya sendiri. Dia terdengar seperti orang gila. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia menemukan sesuatu. Berengkas baja itu, tertutup debu tebal tapi masih utuh. Aku bisa melihat kilatan di matanya dari cahaya senter kecil yang ia bawa. Dia mencoba memutar kode kombinasinya. Sekali, gagal. 2 kali, gagal lagi. Dia mulai memukul pintu berengkas itu dengan linggis kecil. Ting, ting. Bunyi besi yang dipukul itu bergema di tengah kesunyian malam, seolah-olah sedang menghitung mundur kehancurannya. Suasana, Alma keluar dari bayang-bayang. Lampu senter besar menyala tiba-tiba. Angka keberuntungan ayah adalah tanggal lahirku, Rendra. Bukan tanggal pernikahan kita. Rendra tersentak hebat hingga jatuh terduduk di atas abu. Senter kecilnya terlepas. Dia membelalak menatapku seolah melihat hantu yang bangkit dari neraka. Alma? Suaranya melengking karena teror murni. Kau masih hidup? Aku melangkah maju. Sorot senterku tepat menusuk matanya. Di belakangku, Ibu Siwi muncul dengan ponsel yang sedang merekam segalanya secara live. Kenapa sayang? Kau kecewa? Aku mendekat. Suaraku sedingin es. Apa kau kecewa karena tidak mencium bau daging terbakar saat kau pulang tadi? Rendra mencoba berdiri. Wajahnya berubah drastis. Dari ketakutan menjadi kebencian yang murni. Kau tidak mengerti, Alma. Itu semua hakku. 9 tahun aku melayanimu dan ayahmu yang kolot itu. Aku berhak atas segalanya. Tawanya pecah. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Kau pikir kau menang? Polisi akan percaya padaku. Kau yang membakar rumah ini karena depresi. Aku punya saksi. Aku punya semua buktinya. Aku hanya tersenyum tipis. Saksi? Maksudmu 2 orang di dalam van hitam yang sekarang sedang dikepung polisi di ujung jalan? Wajah Rendra berubah pucat pasi. Ponsel di tangannya bergetar. Sebuah pesan masuk, mungkin dari anak buahnya yang panik. 9 tahun kamu berinvestasi padaku, Rendra. Aku melirik Kiko yang berdiri tegar di samping Ibu Siwi. Tapi kamu lupa satu hal. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Bahkan jika dia harus membakar iblis sepertimu dengan tangannya sendiri. Suara sirine polisi yang sangat kencang mendekat dari segala arah. Selamat malam, Rendra. Semoga sel penjaramu nanti
jauh lebih hangat daripada rumah yang kau bakar ini. Suara ketukan palu hakim yang menggema di ruangan luas, suara gumaman orang banyak yang perlahan senyap. Ruang sidang ini terasa lebih dingin daripada terminal bandara malam itu. Aku duduk di kursi saksi, meremas jemariku yang masih gemetar. Di depanku, hanya berjarak beberapa meter, Rendra duduk dengan setelan jas hitam yang mahal. Dia memakai kacamata, kepalanya tertunduk, tangannya memegang sapu tangan seolah dia masih berpura-pura menjadi suami yang berduka. Ibu Alma, pengacara Rendra berdiri, suaranya tajam seperti sembilu. Anda menuduh suami Anda, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, mencoba membakar Anda hidup-hidup? Tidakkah lebih masuk akal jika kami katakan Anda mengalami depresi pasca trauma, bahwa Anda berhalusinasi tentang kunci duplikat dan van hitam itu? Aku menatap Rendra. Di balik kacamatanya, aku melihat kilatan kemenangan yang tipis. Dia pikir dia akan menang lagi. Dia pikir kata-katanya lebih berkuasa daripada nyawaku. Aku tertawa kecil, membuat seluruh ruangan terdiam. Halusinasi? Suaraku tenang namun bergetar dengan kemarahan yang tertahan. Apakah bau bensin di baju anak saya juga halusinasi? Apakah kunci yang sekarang ada di kantong bukti kepolisian itu juga imajinasi? Ibu Siwi berdiri, suara langkah kakinya yang tegas di lantai marmer. Yang mulia, suara Ibu Siwi memecah ketegangan. Terdakwa merasa aman karena dia yakin dokumen di brankas baja itu sudah musnah. Namun, terdakwa lupa satu hal. Ibu Siwi mengeluarkan sebuah flash disk hitam. Rendra tidak hanya menyimpan dokumen saham di brankas itu, dia juga menyimpan asuransi untuk dirinya sendiri, sebuah kemanan pembicaraan dengan rekan bisnisnya, tentang bagaimana dia menyingkirkan ayah mertuanya 3 tahun lalu. Bohong. Rendra tiba-tiba berdiri, kursinya terjatuh ke belakang dengan suara dentuman keras. Wajahnya yang tadi rapuh seketika berubah. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya membelalak liar. Itu fitnah. Alma, kau wanita gila. Kau tidak punya apa-apa. Suasana, audio rekaman mulai diputar di pengeras suara ruang sidang. Tenang saja, Pak Tua, itu sudah beres. Dosis obatnya sudah kutukar. Sekarang tinggal tunggu waktu sampai Alma menandatangani semuanya. Atau dia menyusul ayahnya. Dia menyusul ayahnya. Hening. Hening yang sangat pekak. Seluruh ruang sidang membeku. Aku melihat Rendra. Topengnya tidak hanya retak. Topeng itu hancur berkeping-keping di depan mata dunia. Dia merosot ke lantai. Tidak lagi memegang sapu tangan, tapi memegang kepalanya sendiri sambil mengerang. 9 tahun, Rendra, kataku. Air mata akhirnya jatuh, tapi bukan karena sedih. 9 tahun aku mencintai seorang pembunuh. Suara ketukan palu hakim bertalu-talu. Terdakwa Rendra dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana dan dugaan pembunuhan berencana terhadap saudara Handoyo. Petugas kepolisian mendekat, memborgol tangan Rendra. Saat dia diseret melewati kursiku, dia berhenti sejenak. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Alma, maafkan aku, rintihnya. Aku berdiri, memeluk Kiko yang sejak tadi menonton di baris depan. Aku menatap Rendra tepat di matanya untuk terakhir kali. Jangan minta maaf padaku, Rendra. Minta maaflah pada api yang gagal kau padamkan dalam diriku. Bawa dia pergi. Suasana, suara ombak yang tenang di kejauhan, desau angin pagi yang sejuk. Suasana damai namun penuh paharu. Akhirnya, badai itu berlalu. Rendra sudah mendekam di balik jeruji besi, menanti sisa hidupnya habis di sana. Rumah kami yang terbakar kini sedang diratakan dengan tanah. Tapi disinilah aku sekarang, duduk di teras rumah kecil peninggalan ayah di pinggir pantai, tempat yang dulu sering ia sebut sebagai tempat pulang. Ibu Siwi duduk di hadapanku.
Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tua yang sudah menguning, yang ia ambil dari bagian terdalam berangkas baja yang selamat dari api itu. Tss, Alma, suara Ibu Siwi terdengar sangat lembut, hampir berbisik. Ada satu surat lagi, surat yang ayahmu minta agar aku berikan hanya jika segalanya sudah benar-benar hancur. Suara kertas yang dibuka dengan perlahan, gemerisik yang jelas. Tanganku gemetar. Aku mengenal tulisan tangan ini. Tegas, rapi, dan penuh wibawa. Aku mulai membaca baris demi baris. Dan saat itulah duniaku kembali terguncang. Namun kali ini, bukan karena rasa takut. Putriku, Alma, jika kau membaca ini, berarti Rendra telah menunjukkan wajah aslinya. Dan jika kau membacanya sekarang, berarti kau dan Kiko telah selamat dari ujian terberatmu. Aku tertegun. Ayah sudah tahu? Ayah sudah tahu siapa Rendra sejak awal? Surat itu melanjutkan. Maafkan ayah karena membiarkanmu menikah dengannya. Maafkan ayah karena seolah-olah menjebakmu dalam bahaya. Tapi ketahuilah, harta yang selama ini Rendra incar, saham perusahaan logistik itu, semuanya hanyalah umpan. Semuanya adalah dana hantu yang sengaja ayah ciptakan untuk memancing siapa saja yang hanya mencintai hartamu, bukan jiwamu. Suara isak tangis Alma yang pecah, namun perlahan berubah menjadi kelegaan. Aku membekap mulutku. Jadi, selama ini Rendra membakar rumah, mencoba membunuh kami, dan menghancurkan hidupnya sendiri demi harta yang sebenarnya tidak pernah ada. Ibu Siwi mengangguk kecil. Ayahmu adalah orang yang sangat bijaksana, Alma. Dia tahu dia tidak bisa melindungimu selamanya. Maka dia menciptakan sebuah sistem. Dia memilih Rendra karena dia tahu pria itu ambisius. Tapi dia ingin memastikan apakah cinta Rendra padamu bisa mengalahkan ambisinya. Rahasia terakhirnya, Alma, Ibu Siwi melanjutkan, adalah bahwa warisan yang sesungguhnya bukan saham itu. Warisan sesungguhnya adalah jaringan perlindungan yang telah ayahmu bangun selama 30 tahun untukmu. Ibu Siwi membuka lembaran terakhir. Di sana ada daftar nama, hakim, pengacara, pengusaha, hingga orang-orang biasa di berbagai pelosok negeri. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah dibantu oleh ayah. Dan mereka semua bersumpah untuk menjaga Alma dan Kiko seumur hidup mereka. Harta bisa terbakar, Alma. Saham bisa jatuh nilainya. Tapi kesetiaan dan kebaikan yang kita tanam pada orang lain, itulah benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh api manapun. Suara langkah kecil Kiko mendekat. Suara tawa anak kecil yang ceria. Ibu, lihat, Kiko dapat kerang besar. Kiko berlari ke arahku, menunjukkan sebuah kerang putih bersih. Aku memeluknya, sangat erat. Kini aku mengerti. Ayah tidak meninggalkanku sendirian. Dia memberiku pelajaran paling berharga, bahwa keberanianku malam itu, bisikan Kiko di bandara, dan bantuan Ibu Siwi, semuanya adalah bagian dari rencana perlindungan yang ayah siapkan dengan penuh cinta. Rendra mengira dia telah menang dengan membakar rumah kami, tapi nyatanya dia hanya membakar topengnya sendiri dan membiarkanku berjalan bebas menuju cahaya yang sebenarnya. Aku menatap ke arah laut luas. Aku bukan lagi istri yang takut. Aku bukan lagi korban yang lemah. Aku adalah putri dari Handoyo, dan aku adalah pelindung dari masa depan anakku. Terima kasih, Ayah. Kami sudah sampai di rumah yang sesungguhnya sekarang. Suara ombak yang semakin besar perlahan memudar, menyisakan keheningan yang damai. Demikianlah akhir dari kisah perjuangan Alma. Terkadang, cinta yang paling besar tidak terlihat dari kemewahan yang diberikan, melainkan dari perlindungan yang dipersiapkan dalam diam. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan kesan kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah tindakan ayah Alma benar?
Atau justru terlalu berisiko? Sampai jumpa di cerita misteri dan pengkhianatan selanjutnya.